Kali ini kita akan membahas film dari Korea Selatan yang berjudul Pawn. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Seung-i. Seung-i yang sedang bekerja sebagai penerjemah untuk perwakilan Korea di sebuah acara yang diselenggarakan di Cina. Seung-i tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa orang yang selama ini dicari Seung-i sudah ditemukan. 나 지금 바쁘단 말이야. 야, 찾았다고, Seung-i yang mendengar kabar tersebut pun langsung segera pergi menuju ke bandara untuk kembali ke Korea. Penonton pun diajak kembali ke tahun 1993, di mana kisah tentang Seung-i dimulai. Cerita diawali dengan Jong-ba dan Do-suk, dua abang adik yang bekerja sebagai debt collector. Suatu hari ketika sedang berjalan santai, mereka melihat seorang ibu bersama anaknya yang kebetulan memiliki hutang kepada mereka. Si ibu yang mengenali mereka pun langsung kabur dan dikejar oleh Do-suk dan disusul oleh Jong-ba. Ibu yang dikejar tersebut bernama Myung-ja, peminjam yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Myung-ja yang beralasan bahwa suaminya baru saja meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Namun Do-suk tidak peduli dan tetap bersikeras untuk menagih hutang dari Myung-ja. Do-suk pun meminta jaminan kepada Myung-ja agar dia tidak kabur lagi ketika ditagih hutangnya. Namun Myung-ja juga tidak punya hal berharga untuk dijaminkan. Do-suk yang terlanjut kesal pun langsung mengambil anak Myung-ja untuk dijadikan jaminan. Do-suk pun berjanji akan menjaga anaknya dan memberikan Myung-ja 1 hari untuk melunasi hutangnya. Anak kecil tersebut pun terus menangis karena ketakutan. Do-suk melakukan hal tersebut karena dia yakin bahwa ibunya pasti akan melakukan apapun demi anaknya. Myung-ja pun pergi ke tempat kerja suaminya yang dulu untuk meminta gaji terakhir suaminya. Namun pemilik tersebut bilang bahwa gaji terakhir suaminya sudah dibayarkan. Terungkap bahwa ternyata suaminya tersebut belum meninggal dan sudah kabur bersama selingkuhannya. Myung-ja pun meminta tolong kepada pemilik tersebut untuk meminjamkan uang agar bisa menebus anaknya. Namun pemilik tersebut tidak mau membantunya, karena ternyata Myung-ja adalah seorang imigran gelap yang masuk ke Korea. Setelah Myung-ja pergi, pemilik tersebut pun langsung melaporkan Myung-ja ke polisi. Malam pun tiba, Myung-ja yang mencari bantuan ke sana kemari pun akhirnya mendapatkan pinjaman. Dan langsung menelepon Do-suk untuk melakukan pembayaran di besok harinya. Namun ketika selesai menelepon Do-suk, Myung-ja langsung diciduk oleh polisi setempat. Anak kecil yang dibawa Do-suk dan Jong-ba pun diberikan kamar di rumah mereka untuk beristirahat. Keesokan harinya, Do-suk membawa anak tersebut ke kantor. Dan bos mereka pun marah besar karena Do-suk malah memperumit keadaan. Do-suk dan Jong-ba pun meyakinkan kepada bosnya bahwa rencana tersebut akan berhasil. Do-suk dan Jong-ba pun pergi sambil membawa anak kecil tersebut untuk menemui ibunya. Ketika sedang dalam perjalanan, mobil mereka tersangkut di kemacetan dan anak kecil tersebut pun langsung kabur dari mobil. Do-suk dan Jong-ba berusaha mengejar anak kecil tersebut, namun mereka gagal menemukannya. Mereka pun akhirnya menyerah dan memilih untuk kembali ke rumah. Malam pun tiba, anak kecil tersebut kembali ke rumahnya, namun ternyata rumahnya sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Anak kecil tersebut pun bersembunyi sampai mereka pergi dari rumahnya. Lalu dia pun masuk dan melihat rumahnya yang kosong. Keesokan harinya, Do-suk pun pergi ke kantor imigrasi untuk bertemu Myung-ja yang sedang ditahan. Petugas pun berkata bahwa Myung-ja akan dideportasi kembali ke tempat asalnya yaitu di Cina. Myung-ja pun bertemu dengan Do-suk dan ketika ditanya kabar anaknya, Do-suk pun terpaksa harus berbohong dan berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Akhirnya diketahui bahwa anaknya Myung-ja tersebut bernama Seung-i. 승희는 끝입니다. Myung-ja memberikan sebuah nomor telepon dan berkata bahwa Seung-i akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byung-dal. Seung-i akan diantarkan ke sebuah keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myung-ja berkata bahwa ia terpaksa melakukan semua ini demi masa depan Seung-i yang lebih baik. Seung-i pun pergi keluar sendiri dengan niatan untuk mencari keberadaan ibunya. Tak lama kemudian, Do-suk pun sampai di rumah Myung-ja, namun ia tidak menemukan siapa-siapa di rumahnya dan hanya menemukan sepatu milik Seung-i. Malam pun tiba,
Seung-i yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seorang gelandangan dan Seung-i hampir saja diculik oleh gelandangan tersebut. Untung saja Do-suk datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Seung-i. Seung-i yang ketakutan pun meminta tolong kepada Do-suk untuk mencari keberadaan ibunya. Do-suk pun bilang bahwa ibunya sudah kembali ke Cina untuk mencari uang dan ia akan diadopsi oleh keluarga yang kaya raya. Seung-i pun langsung menangis hebat ketika mendengar hal tersebut. Do-suk pun membawa Seung-i pulang dan berusaha untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa ibunya akan kembali menjemputnya suatu hari nanti. Seung-i yang mendengar hal tersebut pun perlahan menjadi sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, terlihat Seung-i yang sedang membersihkan rumah Do-suk yang berantakan. Do-suk dan Jung-ba yang baru saja kembali pun terkejut melihat rumah mereka yang tiba-tiba menjadi rapi. Tak lama kemudian, Do-suk pun dihubungi oleh Byung-dal untuk bertemu dan membayar hutangnya. Tapi sebelum itu, dia meminta Do-suk untuk membawa Seung-i jalan-jalan dan membeli kebutuhan Seung-i sebelum dijemput oleh Byung-dal. Keesokan harinya, mereka pun pergi berjalan-jalan berkeliling kota. Di tengah perjalanan, Seung-i mengatakan bahwa ia kesal karena selalu dipanggil jaminan oleh Do-suk. Namun Seung-i tertawa ketika mengetahui nama Do-suk yang artinya kepala batu. Mereka pun tertawa ketika mendengar hal tersebut. 돌대가리. Lalu Seung-i pun memberikan nama baru untuknya, yaitu Seungbo, yang artinya pemenang. 승부 어때요? 승부? Mereka pun membelikan Seung-i baju baru, membawa dia makan es krim bahkan menyelinap masuk ke dalam konser. Do-suk juga membelikan merchandise kaset yang sangat diinginkan oleh Seung-i. Keesokan harinya, Do-suk membelikan pemutar kaset untuk Seung-i sebagai hadiah perpisahannya. Pamannya Byung-dal pun datang untuk menjemput Seung-i, namun terlihat Seung-i yang tidak mengenali pamannya tersebut. Do-suk pun meyakinkan Seung-i dan berkata bahwa mereka akan tetap berhubungan melalui pager. Singkat cerita, Do-suk dan Seung-i pun akhirnya berpisah. Beberapa hari kemudian, Do-suk pun mencoba menghubungi Seung-i, namun tidak ada balasan. Merasa ada yang aneh, Do-suk pun mencari alamat Byung-dal dan menemukan bahwa ternyata Byung-dal adalah seorang penipu. Seung-i ternyata dijual kepada seorang pemilik klub malam dan dijadikan pembantu di sana. Seung-i pun berusaha untuk menghubungi pager miliknya, berharap ibunya akan menjemputnya. Untungnya Do-suk menemukan pager milik Seung-i dan segera membalas pesan yang sempat dikirim oleh Seung-i. Seung-i pun berhasil menghubungi Do-suk dan meminta tolong mereka untuk segera menyelamatkannya. Do-suk pun langsung menuju ke lokasi Seung-i dalam keadaan emosi, dan sesampainya di sana Do-suk pun menemukan Seung-i yang sudah dalam keadaan terluka. Do-suk pun langsung mendobrak pintu yang terkunci dan segera membawa Seung-i pulang. 아이스야 이리 와. 됐어 울지 마. Keesokan harinya, Seung-i pun dibawa ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Lalu Do-suk pun mendaftarkan Seung-i ke sekolah, namun sekolah tersebut tidak bisa menerimanya karena mengetahui bahwa Seung-i adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar Seung-i bisa bersekolah, yaitu Do-suk harus mengadopsi Seung-i. Akhirnya Do-suk pun mengadopsi Seung-i dan mereka merawatnya selayaknya dia adalah anak kandungnya. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Seung-i dulunya masih kecil, kini pun sudah beranjak dewasa dan berhasil masuk di universitas yang bergengsi. Suatu hari nenek Seung-i tiba-tiba menghubungi Do-suk dan meminta mereka untuk datang karena Byung-ja sedang dalam kondisi kritis. Mereka pun berangkat ke Cina dan akhirnya sampai di rumah nenek Seung-i. Seung-i yang akhirnya bertemu sang ibu pun tak kuasa untuk menahan tangis dan saling melepas rindu. Byung-ja pun berterima kasih kepada Do-suk karena telah merawat Seung-i. Byung-ja juga meminta tolong
untuk mencari ayah kandung Seung-i sebagai permintaan terakhirnya. Do-suk pun berhasil menemukan ayah kandungnya Seung-i dan mempertemukan mereka berdua di sebuah restoran. Do-suk yang merasa Seung-i akan kembali bersama ayah kandungnya pun hanya bisa pasrah. 아빠. Namun ternyata, Seung-i menghubungi Do-suk dan memanggilnya dengan sebutan ayah, lalu meminta Do-suk untuk segera menjemputnya. Do-suk pun pergi menjemput Seung-i sambil membawa pemutar kaset milik Seung-i. Namun di tengah perjalanan, Do-suk mengalami kecelakaan dan menghilang sejak saat itu. 10 tahun pun berlalu, Seung-i dan Jung-bae yang masih berusaha mencari Do-suk. Tiba-tiba teringat bahwa mungkin saja Do-suk menggunakan nama Seung-bo, nama yang pernah diberikan Seung-i ketika ia masih kecil. Dan ternyata benar saja, mereka pun menemukan nama Seung-bo di sebuah rumah rawat. Mereka pun langsung menuju ke rumah rawat tersebut, dan dokter di sana menjelaskan bahwa Do-suk mengalami masalah pada bagian otak yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan. Mereka pun akhirnya bertemu dan menangis melihat kondisi Do-suk, sekaligus menyesal karena baru menemukannya setelah 10 tahun lamanya. 나 담보. Seung-i pun berusaha mengingatkan Do-suk dengan cara menyebutkan nama jaminan, nama yang dipanggil Do-suk pertama kali kepada Seung-i. Do-suk yang mendengar nama tersebut pun langsung tersenyum dan menyebutkan nama jaminan, lalu mengeluarkan alat pemutar musik milik Seung-i. Ketika hendak memakaikan sepatu yang ia beli untuk Do-suk, Seung-i menemukan sebuah buku tabungan yang sudah disetorkan Do-suk atas nama Seung-i selama ini. 아빠 미안해. Cerita pun diakhiri dengan adegan Seung-i menikah dan didampingi oleh Do-suk berjalan di atas altar. Dan cerita pun berakhir dengan bahagia. 보물이잖아요. 그래. 나 담보다. Dan begitulah akhir cerita dari film Pawn. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.